Halo semuanya, selamat datang kembali di Jumpa Penulis. Jumpa Penulis adalah sebuah acara khusus yang diselenggarakan oleh Grapedia untuk mengenal penulis lebih dalam sehingga kita bisa berbagi pengalaman dan sekaligus memetik ilmu dari penulisnya langsung. Mungkin di antara kalian yang ingin menulis tapi masih kebingungan bagaimana sih cara menulis, nah inilah saatnya kalian bisa belajar dari penulisnya langsung. Oke. Selamat datang Ibu di Jumpa Penulis. Jumpa Penulis ini adalah salah satu acara yang diselenggarakan oleh Grapedia untuk mendekatkan dengan penulis, sekaligus saya minta Ibu untuk berbagi pengalaman, untuk sharing, dan sehingga teman-teman yang lain bisa memetik ilmu dari Ibu. Seperti itu. Karena kan di luar sana banyak yang ingin menjadi penulis, tapi masih bingung bagaimana sih untuk menjadi penulis yang baik. Nah, saatnya kita belajar. Itu. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nafisa. Ibu, apa kabar Ibu? Baik, terima kasih Mbak dan tim Grapedia. Bagaimana? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi di mana nih Bu? Saya di Semarang sih ya. Ini lagi di rumah sih gitu. Oke, sehat-sehat semua. Ya Bu ya. Ya, sama juga dengan Mbak Nafisa dan tim. Jadi wawancara ini atau Jumpa Penulis ini saya minta Ibu untuk berbagi pengalaman saja Bu, berbagi pengalaman Ibu tentang menulis, terutama pengalaman Ibu mengenai menulis dan menerbitkan buku di Grapedia seperti itu. Oh oke ya. Pertama-tama sih saya sangat berterima kasih ya diberi kesempatan seperti ini karena kaget juga sih waktu ada yang WA ya. Boleh nih sharing nih kayak gitu ya gitu sih event seperti itu buat saya gitu. Jadi saya kan pada dasarnya tuh cuma suka menulis dan mencatat, lebih tepatnya mencatat. Jadi apa-apa dicatat gitu. Seperti itu. Nah, kenapa saya suka mencatat? Karena saya tuh nggak bisa ingat banyak hal dalam waktu bersamaan, seperti itu. Jadi sejak dari SD ya suka mencatat sampai dengan kerja, apa-apa dicatat. Kalau ya kayak dosen ngomong, bos ngomong, semua dicatat. Jadi temen tuh sering suka malah tanya sama saya, tadi kurangnya apa ya kayak gitu. Sebenarnya tujuan saya follow up sama anak buah saya, seperti itu sama tim saya kayak gitu. Terus saya berpikir kok kalau cuma nyatet-nyatet gitu kayaknya nggak bisa terlihat juga gitu ya pikiran saya ke orang lain gitu. Terus saya coba-coba menulis ya latihan aja sih gitu kayak menulis fiksi ya. Saya ambilnya fiksi karena saya tahu kalau non fiction tuh observasinya dan semuanya lebih berat gitu ya. Ini kayak di waktu senggang untuk menulis. Awal dari kesukaan Ibu untuk mencatat segala sesuatu gitu ya. Berarti Ibu orangnya detail seperti itu ya? Oke, sangat. Iya betul. Apa dicatat gitu. Padahal tuh sebetulnya untuk menutupi kelemahan saya ya, karena sebetulnya saya tuh nggak bisa menghafal banyak hal gitu di saat bersamaan seperti itu. Nah dari situ kemudian mencoba nulis gitu kan. Ya waktu itu kan saya tuh nggak pernah tahu namanya ada penerbit gitu ya. Saya cuma taunya kalau ke toko buku orang pasti taunya Gramedia, pokoknya penerbit besar gitu kan. Kayak gitu ya penerbit major. Kemudian ya saya coba kirim beberapa naskah ke penerbit mayor, ya ditolak gitu. Ditolak. Kalau soal penolakan mas saya sudah biasa. Saya tuh saya tuh sangat memahami bahwa ditolak tuh ya sangat mungkin. Cuma saya tuh sangat suka kalau orang ditolak tapi kasih input. Kalau cuma ditolak nggak dikasih input kan saya juga bingung salahnya di mana kayak gitu. Dari situ saya terus coba belajar baca, pasti banyak masalah, banyak yang nggak bener nih kayak gitu. Waktu cari-cari di Google tuh kan kadang saya cari info siapa sih yang bisa nerbitin tapi nggak terlalu berat nih. Saya kan juga penulis bukan profesional gitu ya, ini kan mengisi waktu senggang. Muncullah saya itu nama Grapedia itu dari tahun 2016. Jadi saya uji cobanya tuh, loh kok Grapedia bisa nawarin pokoknya tanpa penolakan seperti itu kayak itu. Dan yang lebih hebatnya lagi itu kan ini kan print on, memang ini print on demand ya. Kemudian ada juga, tapi ini gratis beneran nggak sih kayaknya kayak nggak percaya gitu kan maksudnya. Dulu saya masih ngirimin file kan tetap by ini ya email, kemudian juga masih ngirimin ada surat perjanjian kayak gitu tuh masih by post gitu kan tahun 2016 awal itu sih. Saya mulainya dari tahun 2016 itu, kemudian tanggapannya kok baik, kemudian juga responnya semua
diurus lah pokoknya gitu. Saya kan orangnya nggak paham teknologi dan apa, pokoknya saya serahkan semuanya. Saya cuma kasih naskahnya aja. Saya bilang, aduh ini luar biasa, ini maksudnya kayak orang-orang yang berusaha mengembangkan idenya, dia tidak bermaksud untuk secara profesionalitas ada sebagai writers ya, ini luar biasa. Jadi orang tetap bisa, atau dia sendiri, penulis sendiri tuh bisa pegang bukunya dalam bentuk dijilid, udah ada covernya, udah ada, aduh luar biasa, dia ada ISBN-nya, kayak gitu. Saya bilang Webedia itu terobosan yang bagus buat para orang-orang yang ya kayak saya ini yang nggak begitu memahami dunia kepenulisan yang berawal dari hobi seperti itu. Dan di tahun 2016 itu akhirnya Webedia menerbitkan 3 buku saya. Lalu 2017 ada 2 dan 2018 ada 3. Jadi totalnya udah ada 8. Terima kasih ya Webedia. Itu luar biasa sih. Memang kemudian kok 2019 2020 nggak, itu karena masalah pribadi sih, karena saya lebih fokus ke pekerjaan aja gitu. Jadi ya nggak terbitin di mana-mana juga gitu. Seperti itu sih. Dan terus saya melihat bahwa kan saya follow Instagram yang Webedia, dan juga waktu itu saya pernah minta bantu untuk giveaway, dibantu juga kayak gitu ya. Maksudnya itu saya sangat maksudnya antusias untuk kerjasama dengan Webedia. Cuma memang akhir-akhir ini kan yang pemintanya tuh bludak banget tuh ya. Mungkin Webedia juga aduh repotan banget nih yang ngurusin banyak penulis baru. Saya sangat exciting ya, banyak saya lihat sih beberapa itu anak-anak muda banget gitu, maksudnya luar biasa lah mereka. Saya suka dengan anak-anak yang lebih baik mengungkapkan sesuatunya itu lewat tulisannya daripada yang sesuatu yang tidak berguna gitu ya. Saya sangat respect sama mereka. Jadi waduh banyak sekali nih. Terus saya juga mulai menarik diri aja, kayaknya Webedia udah nggak bisa ngurusin saya, mungkin kayak gitu sih. Tapi lepas dari itu sih, saya sangat senang dengan kerjasama dengan Webedia. Bener-bener all out gitu ya, semuanya diurus kayak gitu sih. Ya, pengalaman saya dengan Webedia. Dari 2016 sudah bergabung dengan Webedia ya, Bu ya? Iya, betul. Oke, sudah cukup lama ya. Dan 8 buku loh. Keren sekali. Iya. Saya baca bukunya, ada salah satu buku katanya itu berdasarkan kisah nyata gitu. Benar Bu? Oh iya, jangan lupa bahagia guys, itu kan. Iya, betul. Gitu Bu. Bu, sebenarnya apa sih yang menginspirasi Ibu untuk menulis? Oke, selain memang suka menulis, saya tuh ingin supaya apa yang ada dalam pikiran saya itu bisa dibaca oleh orang lain. Mungkin saya bisa share sesuatu yang belum tentu orang memahami area itu, seperti itu. Contoh, saya memang suka mengangkat topik tentang wanita sebagai tokoh utama. Selain karena saya sangat paham tentang kehidupan wanita, saya juga suka untuk memberikan informasi bahwa misalnya ya, stigma yang ada di masyarakat bahwa usia itu wanita tuh dikejar usia gitu. Kalau aduh 25 gimana nih, udah belum punya pacar lah apa. For your information, usia saya 44 tahun ini, dan saya masih single dan saya happy. Itu message yang saya ingin wanita terutama pasti di Indonesia, terutama anak-anak ini ya, generasi penerus saya lah gitu, itu mesti jangan mau ditentukan oleh waktunya orang. Kita yang tahu bahagia kita tuh di mana gitu. Jadi jangan sekedar mengejar target untuk seperti harus segera nikah lah kayak gitu, tapi terus buru-buru kayak gitu. Kalau buat saya pribadi bahwa bahagia itu lebih penting gitu. Jadi saat ini saya sebagai quality coordinator suatu perusahaan multinasional yang membawai 3 pabrik, ada di Mojokerto, Surabaya, dan juga Semarang. Dan saya bahagia dengan seperti itu. Jadi topik tentang wanita itu yang selalu saya angkat supaya terutama para wanita di Indonesia itu tahu bahwa mereka itu precious, unik gitu ya. Setiap orang tuh punya keunikannya masing-masing, dan yang perlu kita tahu adalah talenta kita ada di mana. Jadi message sederhana itu yang ingin saya sampaikan melalui tulisan saya, bahwa kita bisa kok untuk meraih sesuatu yang dianggap orang itu mungkin kayaknya nggak mungkin deh cewek kok gitu. Saya juga menuliskan di dalam buku-buku saya itu, sengaja saya tuliskan beberapa pengalaman-pengalaman pribadi, meskipun mungkin namanya saya ganti seperti itu.
Seperti kenapa saya suka mengambil topik tentang Cina, Suzhou, kenapa saya ambil, ya ada kan yang di See You in Matamoros, itu karena saya ada di sana gitu, bersama dengan tim seperti itu, dan perjuangan saya ada di sana, itu saya coba ungkapkan. Dan katakanlah kita ada di suatu kelompok di mana kita sebagai satu-satunya wanita, jangan minder. Kita tidak, maksudnya kita sama kok dengan yang lain gitu, pasti punya keunikannya sendiri-sendiri. Message itu yang pengen saya sampaikan kepada tim, dan jangan khawatir, jangan melihat, aduh saya nggak cantik, saya gendut, saya apa, jangan gitu. Kalau kita mikir seperti itu juga lah orang, itu kita sudah menghakimi diri kita sendiri ya. Kalau kita nggak bisa menerima diri kita sendiri, kita juga susah juga untuk diterima orang lain gitu. Saya sih message-nya lebih ke arah sederhana gitu. Jadi saya sering mengangkat topik tentang wanita seperti itu sih. Jadi mostly tentang wanita itu yang memberikan semangat kita ya. Okay. Iya, betul. Tentang wanita itu emang tidak akan ada habisnya ya Bu ya, karena pasti ada sisi inspirasi dari seorang wanita itu selalu aja. Apalagi benar stigma masyarakat, wanita umur segini harus udah nikah, harus udah punya ini. Iya, betul. Misalkan kita kalau asik berkarir belum nikah, dianggapnya wah something wrong with you, ya kan ya? Iya, betul. Iya benar, saya juga. Tapi saya sih sudah mengalami masa-masa itulah. Saya usia sudah 44 tahun gitu ya. Jadi awalnya waktu umur 25-an gitu, orang tua saya terutama mama udah mulai ini ya, aduh kok nggak bisa ketemu, apa kamu terlalu membatasin diri, jangan terlalu memilih, jangan terlalu memilih. Kadang orang lupa ya bahwa siapa sih yang mau dipilih, daftarnya aja nggak ada gitu, misalnya begitu. Kenyataan kadang ternyata ada kayak gitu ya. Terus ada juga yang maksudnya orang mungkin nggak berani deketin kita karena dia sendiri yang sebetulnya insecure karena kayaknya susah dideketin kayak gitu. Jadi kenapa saya harus mengurus pikiran orang lain gitu. Saya senang dengan dunia yang memang ada di sekitar saya. Saya belum nikah pun, belum punya anak, tapi saya punya keponakan-keponakan yang bisa saya bimbing. Buat saya berkarya itu tidak harus diatur jalannya oleh orang lain seperti itu. Oleh sebab itu mungkin karya saya tidak lebih banyak untuk sekarang ini di masyarakat lebih banyak urusan K-pop, itu saya nggak bisa ke situ. Saya lebih mengungkapkan apa yang ada di isi hati saya, seperti itu sih. Jadi ini menjadi sebuah pesan juga buat penulis, apalagi wanita yang mempunyai keresahan. Bisa dicontoh Ibu Ani ini, keren sekali menulisnya tentang wanita, tentang bagaimana wanita, stigma masyarakat, bagaimana kita harus berdiri di atas kaki kita, ya, karena selama ini wanita ya tidak bisa berdiri atau harus selalu di bawah laki-laki seperti itu ya, padahal ada juga yang namanya kesetaraan gender seperti itu ya. Betul, ya saya sih bukan kaum feminis seperti itu sih ya, tetapi dalam kehidupan kenyataan saya sampai saat ini pun bahwa karena kita membawahi 3 pabrik gitu, bahwa ternyata bos saya itu terang-terangan bilang, saya lebih percaya wanita kok. Jadi dia taruh untuk koordinatornya itu cewek semua, hampir semuanya cewek, malah cewek ya, majority cewek, membawahi cowok-cowok begitu. Iya betul. Jadi ini bukan urusan soal cewek harus lebih tinggi dari cowok atau sebagainya, enggak. Ini masalah teamwork. Jadi kekurangan seseorang dilengkapi oleh yang kuat, seperti itu. Kelemahan saya dilengkapi yang kuat dan sebaliknya, seperti itu sih. Jadi buat saya ada di dalam kumpulan para pria dalam urusan kerjaan itu sudah biasa banget sampai saat ini, dan mereka support ya, dan mereka terus terang mereka tidak berani untuk underestimate saya. Itulah yang dipentingkan buat para wanita itu, yang penting tunjukkan apa yang bisa dilakukan ya. Jangan terlalu pedulikan kata-kata orang, karena kita nggak bisa kok membuat bahagia semua orang ya. Yang penting bahagiain diri dulu sendiri ya. Gitu. Ya, di note harus bahagiain diri dulu sendiri, baru kita mikir untuk orang lain kayak gitu. Iya betul. Okay. Ibu sudah menulis 8 buku ya. 1 saya baca ada Jangan Lupa Bahagia Guys, 2 My Unique Goals, 3 Antologi Cerita, 4 di antara 2 S ya. Iya betul. In Matamoros,
kemudian The Unsmiling Boy. The Unsmiling Boy itu dia bukanlah dia, dan Short Stories. Betul sekali. Di antara semua buku ini mungkin Ibu bisa ceritakan masing-masing buku seperti apa sih ceritanya? Sebetulnya kumpulan yang paling lama itu yang antologi Jepang. Itu saya tulis banyaknya tahun 2007, 2008 waktu saya ditugaskan di Suzhou di Cina. Yaitu kumpulan dari kisah-kisah yang waktu itu saya pikir ini bisa untuk menginspirasi orang lain seperti itu. Ada juga mengenai perbedaan seperti itu dan keinginan seseorang untuk mencapai impiannya. Kemudian yang paling saya suka itu sebenarnya yang My Unique Post dan See You in Matamoros ya, karena itu banyak mengungkap tentang kehidupan dunia kerja. Dan prinsip saya untuk penulisan itu sederhana sih. Pertama itu amati, kemudian pikirkan dan tuliskan. Jadi saya suka mengamati yang di sekeliling saya, tingkah-tingkah para teman saya. Misalnya saya ikut seminar atau training, saya dengerin mereka ngomong apa. Jadi kadang tuh bisa jadi bahan untuk ditulis. Misalnya contoh kayak di My Unique Boss, orang pikir itu ngomongin soal bos saya, padahal enggak sih. Itu gabungan antara banyak hal gitu ya. Jadi kayak suatu kali saya ikut training di Jakarta bersama dari banyak perusahaan. Kemudian dibilang bahwa bos saya itu kalau orang mau masuk ke ruangannya aja itu sampai harus naruh satu orang di luar pintu, sebab saya tidak akan bisa berkonsentrasi kalau menghadapi dia. Pasti ada orang yang harus dengerin apa yang dia omongin karena orang ini tuh terlalu suka marah-marah. Saya terus bayangkan, itu sesuatu yang kayaknya lucu juga sih kalau misalnya dituliskan, karena memang ternyata ada tuh orang yang bos kayak gitu yang buat karyawan tuh sampai tidak bisa maksudnya tidak bisa berpikir lagi di depannya. Jadi dia harus taruh satu temannya di luar untuk dengerin. Nanti kalau dia keluar dia bilang, tadi ngomongnya apa bos? Jadi temannya yang nyatetin gitu, kayak gitu. Ternyata tuh ada kayak gitu seperti itu. Terus juga waktu misalnya kita pemilihan, memang ada bumbu-bumbu kayak percintaan seperti itu sih, itu berdasarkan pengamatan dan kayak gitu juga ya, perasaan pribadi seperti itu. Tapi saya sih berusaha kalau bisa tuh mencantumkan sesuatu yang agak sedikit funny gitu, tapi mungkin ya itu tetap pembelajaran ya, tiap hari saya juga masih tetap belajar sih, karena itu tadi saya kan nggak professional writer juga seperti itu. Jadi beberapa area yang saya tuliskan itu berdasarkan kisah nyata, apa yang saya alami, ada juga yang saya mencoba searching seperti itu ya, dan saya juga sangat dibantu dengan buku-buku penulisan yang dari kayak Wina Effendi, kayak gitu ya, draft menulis. Kemudian dari Jessica Brody tentang write a novel. Ya masih belajar sih, tetap bagaimanapun tetap belajar. Terus kalau mungkin saya tidak bisa menuliskan dengan diksi-diksi indah, kan ada tuh penulis yang dengan diksi indah. Saya lebih kayak apa adanya, kayak gitu sih, maksudnya to the point, karena tipenya mungkin to the point seperti itu sih. Jadi yang paling berkesan ya itu yang di My Unique Post itu, karena kita bisa mengungkapkan hubungan antara atasan dan bawahan, meskipun di situ ditambahkan tentang topik percintaan seperti itu ya. Tapi itu saya bisa mengulas tentang Suzhou yang pernah saya tinggal di sana, kayak gitu, ada kesempatan untuk menuliskan itu. Dan juga waktu See You in Matamoros tuh, itu sebetulnya lebih kayak curhatan pribadi, perjuangan saya waktu dulu ditugaskan di Cina, terus ditugaskan untuk training di Matamoros. Matamoros, pernah tahu Matamoros nggak? Saya belum. Di mana? Belum tahu saya. Makanya saya, ini apa? Di mana? Saya belum tahu. Coba bisa ya, itu kota kecil di Meksiko. Iya, kota kecil di Meksiko, perbatasan dengan Texas gitu. Jadi yang membuat berkesan tuh karena mau datang ke sana aja, orang imigrasinya udah bilang, ngapain ke sana? Nggak ada apa-apanya kok di sana. Terus ada orang bilang juga, nanti kalau di sana keluar jangan sendirian ya, kota ini bahaya. Kadang ada tembak-tembakan di jalanan gitu, kayak gitu. Jadi ini tempat bahaya nih, kayak gitu kan. Apalagi perbatasan dengan Amerika gitu. Jadi jadi kalau kita bisa melewati masa-masa di situ, maksudnya perjuangan bersama tim waktu itu ya, puji Tuhan, luar biasa gitu ya maksudnya. Jadi Ibu itu pernah di beberapa negara, di Cina, terus kemudian di mana, di
Di Matamoros. Oh, di Matamoros itu hanya 2 bulan sih, karena waktu itu saya ditugaskan untuk training ya, untuk belajar sesuatu di sana. Karena kita kan multinational company, headquarternya ada di Prancis, jadi kadang kita ada ditugaskan di area yang memang dibutuhkan seperti itu. Dan waktu itu saya ditugaskan 2 tahun di Cina. Gitu. Berarti pengalamannya, jam terbangnya sudah tinggi juga gitu ya. Oke. Enggak juga. Enggak. Tapi membantu dalam proses penulisan seperti itu ya. Betul. Nah, kita bisa betul. langsung kita bisa merasakan panca indera kita bekerja gitu. Iya, betul. Iya. Untuk penulis itu penting ya, karena saya imajinasinya tuh nggak kuat ya. Ada orang itu yang sangat kuat di imajinasi. Karena saya nggak, jadi mengunjungi suatu tempat tuh benar-benar sangat membantu. Oke. Untuk sebenarnya gini, banyak penulis pemula yang selalu mikir, saya tuh punya ide, tapi saya bingung pas saya nulis, pas pertama saya ketik, kalimat pertama, oke, selesai, kalimat kedua, aduh, apa lagi? Nah, adakah Ibu saran-saran atau kiat-kiat bagi para penulis muda yang udah punya ide tapi bingung untuk mengembangkan idenya itu seperti apa? Untuk mengembangkan idenya untuk menjadi lebih menarik gitu. Oke. Kalau dari pengalaman saya yang membuat, ini pengalaman saya dari kenapa kok yang itu kadang ada naskah lama sekali nggak jadi-jadi, itu karena saya tidak memulainya. Jadi semuanya itu cuma ada di pikiran, tapi saya tidak mulai menuliskan. Jadi alangkah baiknya untuk semua ide sekecil apapun, tuliskan itu. Entah, makanya saya sering bawa buku kecil atau pokoknya catatan ya, atau sekarang pakai HP ya orang gitu, tulis. Nanti dibaca lagi. Jadi kalau nggak pernah mulai, yang penting langkah pertamanya adalah nulis. Ya udah, namanya mau jadi penulis ya nulis aja. Belum tentu itu nyambung. Kadang suatu waktu kita membaca tulisan kita sendiri merasa bahwa ini sama ini nggak nyambung deh. Oke, berarti harus ada jeda. Kalau kita pas keblok nggak ada ide, berhenti dulu. Kadang ngomong-ngomong sama orang perlu ada refresh gitu dulu sih. Kalau saya sih biasanya begitu ya. Ada orang yang misalnya dengerin musik, ada orang yang pergi jalan-jalan atau mungkin ke mall. Kalau saya sih tipenya ya sukanya yang paling ngomong-ngomong sama keponakan saya kayak gitu. Atau baca buku lain, karena sebagai penulis justru kita harus sering baca buku kan untuk dapat literasi, dapat referensi gitu ya dari para senior kita seperti itu sih. Dengan membaca. Jadi kunci utamanya ya kalau mau jadi penulis ya nulis aja. Ya nulis aja, terus baca buku itu sangat membantu. Membaca buku juga turut menjadi memperkaya pengetahuan kita ya, memperkaya kosakata, memperkaya imajinasi kita juga seperti itu ya Bu ya. Betul. Yes, betul sekali. Sebenarnya Ibu pernah nggak memberikan gini nggak? Aku mau menulis buku nih, saya ngasih 3 bulan harus jadi gitu, atau 1 bulan harus jadi. Ada trik kayak gitu juga nggak sih Bu? Ngasih limit waktu gitu sama diri sendiri. Aku harus selesaikan. Ada. Oh ada. Ada tapi banyak melesetnya. Tapi ada tapi banyak menyeleset. Cukup ya, efektif dan pribadi ya banyak. Tapi apakah itu Kenapa? efektif nggak sih untuk apakah cara itu cukup efektif untuk membuat kita lebih termotivasi dalam menulis buku? Atau malah ada yang aku tambah stres sama goal sendiri? Sangat. Jadi ya. Oh, oke. Pertama kita, kalau saya ya, siapkan mental. Buat saya jangan dianggap sebagai beban. Anggap ini suatu hobi. Justru ini adalah hal yang bisa dilakukan saat mengisi waktu luang gitu. Oke, Bu, saya mau tahu ada nggak sih ritual khusus ketika dalam proses menulis? Biasanya kan ada orang ketika saya mau menceritakan seorang profesor, saya harus berdandan seperti profesor, lalu saya bisa menulis tentang profesor. Kalau Ibu sendiri, ada nggak sih ritual khusus? Kalau saya tidak ada, sebab saya justru lagi nunggu pesawat. Jadi kayak gitu, jadi maksudnya waktu tunggu mungkin jam istirahat. Atau tiba-tiba waktu ngomong-ngomong sama teman kayak kepikiran sesuatu. Ya kayak gitu sih, jadi yang penting tulis aja dulu. Gitu. Nggak ada ritual khususnya. Oke, masa nggak ada? Iya, yang penting tulis. Tidak ada. Tidak ada jam tertentu ya, karena ada orang, saya bisa mengaktifkan otak saya untuk menulis ketika pukul 1 sampai pukul 2 dini hari misalkan. Kalau Ibu tidak ya?
Tidak. Di segala waktu gitu. Kadang malah waktu-waktu yang nggak terprediksi gitu sih. Oke nih Bu. Selama ini kan Ibu menulis tentang sosok perempuan gitu ya, sosok wanita dalam karya-karya Ibu. Ada nggak sih Bu keinginan? Sekarang kebalikannya, saya ingin menjadi untuk menulis sebuah buku tapi dalam sudut pandang lelaki seperti itu. Kebalikannya dari karya-karya Ibu, ada tidak? Pengen sekali. Ya betul. Ada keinginan itu, tapi waktu memulainya belum bisa terus gitu. Jadi kayak mungkin saya mesti mempersiapkan juga sesuatunya lebih mendalam ya. Karena sebetulnya harusnya saya bisa mulai itu, sebab saya kan banyak bekerja sama dengan para cowok gitu sih. Cuma belum aja sih. Oh belum ya. Dalam setiap menulis itu pasti kita merasakan kejenuhan. Terkadang kita nggak bisa menampik rasa jenuh, rasa bosan pasti ada. Betul. Tapi bagaimana sih Bu cara mengatasinya? Sebetulnya sih yang penting ada istirahatnya dulu. Jadi kadang kan banyak penulis tuh sebetulnya dia jangan-jangan masih mahasiswi. Jadi dia tuh masih punya tugas-tugas lain. Jadi dia mungkin kayak saya, jadi kan cuma nulis di waktu senggang kayak gitu. Jadi itu tadi sih, kalau memang pas lagi jenuh, berhenti dulu, jangan dipaksakan. Minum-minum kopi dulu, chit-chat sama teman-teman dulu. Kadang dari situ kita malah dapat inputan lagi gitu. Oh iya ya, kayaknya gitu udah lebih baik, kayak gitu sih. Jadi begitu jenuh, jangan dipaksakan, stop dulu aja gitu. Oke, karena itu memaksakan juga malah kita jadi nggak produktif ya, malah tertekan ya. Seperti itu kayak mungkin ya Bu ya. Betul, dan ceritanya jadi kayak dipaksakan juga seperti itu. Tapi kendala apa sih Bu yang paling selama ini yang paling sulit untuk dihadapi atau diselesaikan dalam proses menulis? Kalau buat saya pribadi, masalah disiplin waktu saya. Jadi karena saya tidak pernah menaruh tenggat waktu, sebab saya itu tadi ya, saya belum berpikir bahwa ini untuk profesional gitu ya. Jadi ya sesempatnya saya baru nulis. Jadi ada tuh yang naskah dari 2017 kok sampai sekarang nggak selesai. Ada juga sih seperti itu. Jadi kadang kalau lihat dulu tuh ceritanya saya mau nulis apa ya, saya harus baca ulang dari awal loh, karena saking lamanya saya nggak inget juga kadang. Kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi masalah itu disiplin waktu itu. Jadi kalau buat rekan-rekan yang memang pengen menerjunin dunia kepenulisan itu dengan sangat serius, ya masalah mendisiplinkan waktu itu sangat penting sih. Tenggat waktu itu penting ya. Manajemen waktu ya bagi seorang penulis itu emang sangat penting sekali ya. Betul, sangat penting. Tapi ketika saya pernah dengar dari seorang penulis juga, ketika dia ingin melakukan menulis atau ingin menulis sesuatu, dia akan melakukan riset. Apakah Ibu juga melakukan riset langsung? Misalkan Ibu ingin melihat tentang masyarakat ini, apakah Ibu langsung pergi ke sana, terus Ibu melakukan wawancara? Seperti itu juga tidak, Bu? Kalau riset secara mendalam seperti itu saya belum pernah sih. Biasanya makanya saya lebih suka menuliskan suatu tempat atau area atau kehidupan yang saya sudah pernah berinteraksi dengan mereka. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi, apa yang saya review, apa yang saya amati. Tapi ada juga tuh riset dari internet seperti itu ada. Tapi langsung mendatangi ke wilayah-wilayah seperti itu sampai sejauh ini belum. Jadi tidak kecuali yang berdasarkan pengalamannya karena pas saya ada di sana. Oke, Ibu, waktu kembali lagi ke proses penerbitan, Ibu, berarti kan Ibu sudah bergabung bersama Grapedia itu dari tahun 2016 ya, itu sudah cukup lama seperti itu. Betul. Dan apakah dan Ibu sudah mengkonfirmasi tidak ada kendala ketika ingin menerbitkan buku di Grapedia, bahkan Ibu merasa Grapedia itu memberikan kemudahan kepada penulis untuk mempublishkan karyanya dengan mudah tanpa biaya, royalti, betul. Itu ya. Bagaimana Bu? Iya betul. Pandangan Ibu terhadap Grapedia atas karena Grapedia itu adalah satu-satunya online publisher di Indonesia
yang memberikan kemudahan gitu kepada penulis, apalagi penulis muda yang ingin memberikan ingin menuliskan dan mengeluarkan sebuah karya seperti itu. Bagaimana Ibu? Seperti tadi saya bilang bahwa saya sih sangat bersyukur sekali ya bisa ketemu Kuipedia itu. Jadi itu kayak membuka jalan saya untuk dunia kepenulisan seperti itu kan. Tapi saya tahu juga pasti Kuipedia tim punya banyak kendala dalam mengurus banyak orang, banyak penulis. Yang saya lihat sekarang ini dengan semakin banyaknya penulis itu, ini pandangan saya pribadi ya untuk Kuipedia. Saya sangat berharap kalau misalnya Kuipedia memiliki kesempatan untuk menerbitkan buku-buku para penulis itu untuk bisa sampai masuk ke toko buku. Entahkah mungkin penulisnya harus membayar. Ya. Dibantu untuk itu. Karena bagaimanapun juga jaringan dengan orang buku ada di toko buku itu sangat gimana ya? Kans untuk dilihat orang kan lebih besar. Iya. Seperti itu. Ke arahnya seperti itu. Jadi kalaupun harus membayar, saya ya sebagai penulis saya masih mau gitu ya. Tentunya kan pasti Kuipedia kan karena lebih tidak dipersulit gitu dibanding kalau penerbit major yang memang udah antriannya panjang sekali dan sebagainya ya gitu. Dan untuk cover-covernya mungkin ada perkembangan lagi, soalnya pernah kan misalnya saya sempat lihat cover yang dipakai di buku saya kok sempat kayaknya ada di buku lain, entah mungkin ada yang masangnya gimana gitu. Jadi ya mungkin coba direview di situnya sih. Tapi secara overall sih Kuipedia sangat support untuk para penulis pendatang yang seperti saya ini kayak gitu sih. Kuipedia memberikan kemudahan seperti itu ya. Betul. Dan satu-satunya di Indonesia. Apalagi Ibu juga pernah merasakan mungkin atau teman-teman lain yang pernah merasakan mau bikin buku terus kirimin ke major publisher, tapi hasilnya berbulan-bulan nunggu, nggak ada kabar, gimana nasib itu ya. Dan sebenarnya kalau untuk di toko buku sendiri mereka tuh kan ada limitnya ya Bu. Jadi ke 3 bulan pertama misalkan ketika sudah 3 bulan terus kemudian bukunya sudah tidak laku, ya sudah tidak dicetak kembali. Tapi kalau di publisher adalah ketika bukunya misalkan terbitan tahun berapa tapi ada yang mau baca, ada yang mau beli, kita masih bisa seperti itu, masih bisa sediakan. Betul. Cuma mungkin satu hal juga yang saya sempat review, mungkin secara harga, karena ini print on demand, jadi kan secara harga tuh kelihatannya jatuhnya jadi terlihat seperti lebih mahal gitu daripada buku yang dicetak massal gitu kan. Nah di saat-saat seperti ini misalnya pandemi gitu kan orang juga beli buku atau beli kepentingan lain kayak gitu. Jadi kalau pasti harga jadi salah satu ini ya trigger mereka untuk beli sesuatu seperti itu sih. Berbicara tentang pandemi nih Bu, pandemi mempengaruhi kegiatan Ibu dalam menulis tidak? Atau bahkan menjadi inspirasi gitu? Lebih menginspirasi, betul. Karena saya jadi ditugaskan lebih banyak. Tadinya awal-awal pandemi mulai bulan Maret tuh saya sempat beberapa bulan disuruh work from home dari bos saya gitu kan, memantau dari rumah seperti itu. Jadi waktu jam yang biasa saya pakai untuk pergi ke kantor dan pulang kantor kan hemat itu, karena langsung udah mulai di rumah. Jadi malah bisa lebih banyak baca buku, lebih ada ide-ide untuk menulis, biarpun belum selesai, seperti itu sih. Ya pokoknya nulis aja dulu, gitu. Karena ada beberapa, sebagian orang malah merasa, wah pandemi bagi penulis, ya industri buku di toko buku siapa yang mau ke toko buku dalam masa seperti ini gitu. Tapi kan kalau di online publisher ya udah kita bisa sediakan bukunya kapan saja seperti itu. Betul. Iya loh. Saya hitung jumlah uang yang saya keluarkan tahun lalu ya, berarti kan mulai tahun lalu dibanding tahun-tahun sebelumnya lebih banyak tahun lalu loh karena masa pandemi. Iya betul. Jadi lebih banyak. Jadi kalau dibilang gimana, apakah nanti ada orang yang mau beli buku? Banyak tuh, tetepan banyak juga. Ya mungkin adalah berkurang. Oke. Jadi buat teman-teman juga yang mau baca bukunya, apalagi ketertarikan tentang dunia wanita ya Bu ya,
Bisa bisa beli di Tokopedia atau di website kami Buepedia, atau nanti kalian bisa langsung klik link deskripsi di bawah ini seperti itu. Oke Bu, mungkin Ibu bisa memberikan alasan kepada teman-teman yang lain kenapa sih mereka tuh harus baca buku Ibu? Oh, oke. Ya, jadi buku saya ini kan lebih banyak didasari dari pemikiran seorang wanita yang ingin selalu eksis di dunia kerja, di dunia di mana banyak konfrontasi, maksudnya dengan laki-laki maupun perempuan, di mana kita menempatkan diri kita sebagaimana yang semestinya untuk bisa menghasilkan karya tanpa dibatasi oleh ketakutan-ketakutan terhadap diri sendiri ataupun penolakan dari orang. Jadi kita bisa dengan bebas untuk mengutarakan isi hati kita. Jadi saya ingin setiap wanita itu tahu bahwa kita itu unik dan berharga, precious gitu ya. Jadi jangan takut untuk menjadi diri sendiri, tidak usah membandingkan diri kita dengan orang lain, yang penting jadi better version of ourselves every day ya. Itu yang utama sih, seperti itu. Itu yang message yang ingin saya sampaikan. Tapi bukan berarti kaum Adam juga tidak bisa membaca buku ini ya Bu ya? Oh, betul, karena kan berarti kaum Adam bisa juga dengan membaca buku ini, mereka lebih menghargai bahwa sebagai seorang wanita itu banyak perjuangannya. Dan untuk mencapai sesuatu itu, kadang orang berpikir bahwa, mungkin kalian mengandalkan sesuatu dari diri kalian aja. No, kita menggunakan apa itu logika, apa itu pemikiran, bukan semata-mata. Kita juga harus jadi cerdas ya, untuk bisa mencapai sesuatu. Gitu. Sangat sekali ya Bu ya. Jadi sebenarnya meskipun bukunya tentang wanita, bukan berarti itu buku hanya untuk wanita juga ya Bu ya. Bagaimanapun mereka punya istri, kekasih, ibu, seperti itu, saudara perempuan. Oke. Untuk mereka juga lebih menghargai wanita. Oke. Untuk pesan-pesannya terhadap penulis muda, selain mereka harus ya udah catat dulu aja ketika menulis, catat dulu. Selain itu ada lagi nggak Bu? Konsistensi itu penting. Kalau kita mau berhasil, kita bisa mulai dari hal kecil, tapi konsisten, supaya itu menjadi habit. Itu yang kita bilang sebagai atomic habit, seperti itu. Dan dari hal yang kecil, nanti kita bisa berkembang jadi sesuatu yang lebih besar. Asalkan kita konsisten di situ. Jangan mudah jangan mudah putus asa. Jadi mesti selesaikan, tapi memang kertas kosong itu tidak ada artinya. Kalau sudah mulai ada isinya, itu orang baru bisa membaca. Jadi pertama memang dimulai dengan menulis, ungkapkan isi hati, dan harus konsisten untuk terus-menerus ya memperbaiki diri sendiri, belajar, dan juga justru memperkaya pemikiran kita dengan membaca banyak buku lain ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya mau nulis buku saya aja belum tentu laku dijual, kenapa saya harus buang uang untuk beli bukunya orang lain yang belum tentu beli buku saya. Jangan berpikir begitu. Ini adalah tahap pembelajaran. Dengan kita banyak membaca itu bukan hanya untuk membantu kita dalam kepenulisan kita, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari juga ya. Pasti ada sesuatu yang message yang mau disampaikan dari setiap penulis itu. Oke. Perlu diingatkan kita adalah apa yang kita baca, seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Tadi kan Ibu bilang saya juga membaca beberapa karya orang lain yang menurut Ibu itu bisa dibilang idola. Apakah bagi penulis muda nih, apakah mempunyai seorang idola penulis atau mengidolakan sebuah penulis lain itu penting tidak? Antara ya dan tidak ya. Saya sih suka misalnya saya sebut nama ya kayak Almira Bastari, anak muda, kelihatan smart sekali, dan jadi waktu dia menulis ini kira-kira seperti apa ya? Kok dia bisa menuliskan buku Resign? Ya itu ya bukunya dia kayak gitu sih. Jadi maksudnya itu buat saya sih pemicu untuk saya berpikir lebih baik lagi aja sih. Tapi tidak harus juga sih. Tidak harus punya idola seperti itu. Oke. Dimanapun itu tergantung pribadinya seperti itu mungkin ya Bu ya. Yang penting jadi diri sendiri, jangan nanti misalnya kita menyukai seseorang, terus kita berusaha dapat mungkin untuk menjadi seperti penulis itu. Jadi itu nggak seperti kita sendiri, nggak genuine ya, nggak asli dari kita. Oke, baik Ibu. Sebenarnya saya sangat banyak pengalaman sekali, banyak ilmu sekali yang bisa saya dapatkan dari Ibu. Apalagi mengingat Ibu menulis tentang wanita, di mana
isu itu saat ini sedang marak diperbincangkan dan bahkan menjadi perdebatan juga di antara, ya, ada yang antara pro dan kontra. Tapi itu menjadi juga bagi wanita, ya kita bisa berdiri sendiri gitu, tanpa mengesampingkan kita tuh siapa, seperti itu. Oke Bu. Betul, bukan berarti kita nggak butuh laki-laki ya, bukan. Tapi jangan, ya kita bisa mandiri seperti itu. Oke, kita bisa mandiri, tapi tidak jadi egois gitu ya Bu ya? Yes, betul. Justru kalau wanita seperti itu harusnya pemikirannya lebih luas. Dia akan lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Itulah yang membuat dia kadang terlupa untuk urusan pribadinya. Oke. Ibu sudah bergabung bersama kami dari tahun 2016 dan kami tunggu sekali loh Bu karya-karyanya Ibu yang baru, karena pasti pembaca juga penasaran lagi apalagi nih yang dihasilkan dari Ibu Ani Indarti ini. Penasaran dengan karya Ibu yang dengan sudut pandang yang berbeda. Kalau biasanya sudut pandang wanita, bagaimana nih? Oke. Menghasilkan karya dari saya coba ya. akan seperti akan sekali gitu. Oke, ya betul. Sekali lagi untuk penulis muda, jangan takut untuk mencoba dan tidak perlu mikir susah kali ya Bu ya, perlu overthinking gitu. Betul. Tulis apa yang ada di kita, betul. Kita yang ada di hadapan kita, seperti itu ya. Oke. Betul. Dan, seperti Ibu memanfaatkan pengalaman Ibu yang pergi kemana-mana, mungkin juga bagi penulis muda sekarang, penulis baru, kalau kalian sekarang pergi ke tempat baru terus kalian merasakan suasananya, kan panca inderanya gitulah ya. Tulis dulu. Iya betul, tulis dulu. Terus langsung gitu. Iya betul. Jangan takut. Kadang-kadang kayak gini, wah ini menurut aku sih ini keren ceritanya, tapi menurut orang lain nggak tahu deh. Ya selalu kayak gitu, underestimate terlebih dahulu gitu. Jadi ya. Iya betul. Mulai terlebih dahulu. Oke. Iya betul. Yang penting mulai itu. Selain tadi Ibu saran untuk Grapedia, selain publish-nya lebih luas lagi mungkin di toko buku, ada lagi Bu? Ya, soalnya kan sekarang yang pengikutnya kan banyak sekali sih, cuma ya mungkin mesti karena saya udah 2 tahun ya nggak ke Grapedia gitu sih. Saya nggak tahu sih apakah masih secepat yang dulu kayak gitu. Mungkin untuk internal Grapedia lihat sendiri sih ya, sebab karena kan peminatnya banyak sekali saya lihat di Instagramnya kayak gitu ya. Untuk waktu ya durasinya sih untuk lamanya penerbitan seperti itu. Terima kasih banyak Ibu. Berarti saya tahu Ibu pasti sama-sama sekali sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan di akhir pekan pula, dan terima kasih Ibu atas Mbak Nafisa dan tim juga. Sangat menarik sekali. Pasti penulis muda juga setuju bahwa Ibu Ani Indarti ini adalah sosok penulis yang sangat menginspirasi, dan kita bisa tahu bagaimana cara menulis itu ya sesimpel mungkin gitulah ya Bu. Sesimpel mungkin ya, betul. Terima kasih waktunya sudah sama-sama 40 menit. Mohon izin untuk terima kasih untuk kesempatannya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, sehat-sehat selalu ya Bu ya. Ditunggu karya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye. Kembali.